Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukranillah, amma ba'du. Di sini saya Nazriel Farhan Ramadan, mahasiswa PAI kelas A3 dengan NIM 233101010003, yakni ingin mempresentasikan tugas makalah yang berjudul Pendidikan Islam di Era Globalisasi. Baik, di sini saya akan membahas tentang 4 pembahasan, yakni yang pertama, pengertian dan tujuan pendidikan Islam di era globalisasi, dan yang kedua adalah tantangan globalisasi mempengaruhi pendidikan Islam, dan yang ketiga adalah pengaruh pendidikan Islam di era globalisasi. Adapun yang terakhir adalah peran madrasah dalam menghadapi tantangan globalisasi dan digitalisasi. Baik, yang pertama yakni adalah pembahasan tentang pengertian dan tujuan pendidikan di era globalisasi. Pengertian pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah bimbingan yang dilakukan secara sadar untuk membantu anak-anak peserta didik dalam proses tumbuh kembangnya berdasarkan norma-norma Islam, dengan tujuan membentuk kepribadian yang mencerminkan nilai-nilai Islami. Menurut Sajedah, salah satu ilmuwan, mengatakan pendidikan Islam merupakan upaya membimbing peserta didik, baik dari segi jasmani maupun rohani, agar memiliki kepribadian yang mulia dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Globalisasi membawa banyak perubahan dalam berbagai aspek, yakni salah satunya aspek kehidupan, termasuk di kalangan umat Islam. Perubahan ini tak terletakkan karena kemajuan ilmu pengetahuan teknologi yang terus berkembang. Hal ini meningkatkan kesadaran umat Islam akan pentingnya pendidikan Islam serta kewajiban menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, di era globalisasi, pendidikan Islam sebenarnya memiliki peluang besar untuk meningkatkan kualitasnya, terutama karena minat masyarakat terhadap pendidikan berbasis Islam semakin meningkat. Namun, arus globalisasi juga dapat menciptakan paradok dalam pendidikan Islam, berupa kontradiksi antara nilai-nilai moral yang diajarkan dan realitas yang terjadi. Nah, yang kedua adalah tujuan pendidikan Islam. Adapun tujuan pendidikan Islam adalah membentuk kepribadian Muslim, yaitu kepribadian yang seluruh aspeknya didasarkan pada ajaran Islam. Menurut Sajedah, pendidikan Islam berarti membimbing peserta didik dalam perkembangan diri mereka, baik secara fisik maupun spiritual, menuju pembentukan kepribadian yang utama berdasarkan hukum-hukum Islami. Oleh karena itu, pendidikan agama Islam juga berarti membentuk individu yang bertakwa. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang bertujuan membentuk manusia Pancasila yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, pendidikan Islam bertujuan untuk meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan, dan pengamalan siswa terhadap agama Islam, sehingga mereka menjadi muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, serta memiliki akhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Secara fundamental, tujuan pendidikan adalah memanusiakan manusia atau mengangkat harkat dan martabat manusia yang dikenal sebagai human dignity. Hal ini berarti menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi dengan tugas dan tanggung jawab untuk memakmurkan kehidupan dan menjaga lingkungan. Namun, tujuan pendidikan yang sangat ideal ini seringkali tidak terwujud dengan baik karena terlalu ideal. Orientasi pendidikan nasional yang diharapkan untuk menciptakan manusia yang beriman dan bertakwa dalam konteks era sekarang ini menjadi tidak jelas atau kabur karena tuntunan pola kehidupan yang pragmatis dalam masyarakat Indonesia. Nah, pembahasan kedua yakni tantangan globalisasi mempengaruhi pendidikan Islam. Husni Rohim
mengemukakan bahwa masa depan pendidikan Islam secara eksternal dipengaruhi oleh 3 isu besar, yakni globalisasi, demokrasi, dan liberalisme Islam. Syahrin Harahap menjelaskan ciri-ciri hubungan global, yakni dibagi menjadi 4. Yang pertama, pergeseran dari konflik ideologi dan politik menuju persaingan dalam perdagangan, investasi, dan informasi. Dan yang kedua adalah perubahan hubungan antar negara dari ketergantungan menjadi saling ketergantungan, dengan posisi tawar menjadi lebih penting daripada hubungan primordial. Yang ketiga, yakni penghilangan batas geografis, di mana keberhasilan bergantung pada kemampuan memanfaatkan keunggulan komparatif dan kompetitif. Dan yang terakhir adalah persaingan global yang semakin ditentukan oleh penguasaan teknologi tinggi, dengan budaya dunia yang cenderung efisien tetapi kurang menghargai nilai dan norma yang tidak ekonomis. Dalam konteks pendidikan, globalisasi membawa tantangan seperti pemalsuan ijazah, plagiasi karya ilmiah, dan komersialisasi pendidikan yang berpotensi mengorbankan kualitas pendidikan. Akibatnya, pembelajaran seringkali hanya berorientasi pada nilai ujian, menghasilkan generasi yang pandai namun minim penghayatan terhadap ilmu, serta berpotensi menyalahgunakan kemampuan untuk tujuan negatif. Selain itu juga, fenomena globalisasi memunculkan nepotisme, birokrasi, dan keinginan berlebihan terhadap kekuasaan, uang, pekerjaan, dan kesenangan seksual. Nah, adapun tantangan utama globalisasi bagi manusia, khususnya di pendidikan Islam, yaitu yang pertama, kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Pendidikan Islam dihadapkan pada tantangan besar dalam mengimbangi kemajuan pesat ilmu, pengetahuan, teknologi yang berkembang di era globalisasi. Dan yang kedua adalah demokratisasi, yakni pendidikan Islam menuntut perubahan dalam struktur pendidikan yang semula sentralistik dan seragam menjadi lebih otonom dan beragam. Dan yang ketiga adalah bidang budaya. Perubahan budaya akibat kemajuan iptek merupakan tantangan besar bagi pendidikan Islam. Salah satu dampaknya adalah pergeseran dari interaksi sosial secara langsung menjadi interaksi secara langsung menjadi interaksi virtual melalui media sosial. Dan yang selanjutnya adalah krisis nilai. Arus budaya global yang cenderung materialistis dan hedonis merupakan salah satu tantangan besar yang harus dihadapi oleh pendidikan Islam. Banyak aspek kehidupan yang sekarang ini lebih dipengaruhi oleh orientasi duniawi. Dan yang selanjutnya adalah ideologi sekuler dan liberalisme. Globalisasi juga membawa ideologi sekuler dan liberal yang berusaha memisahkan agama dari kehidupan sosial, politik, dan budaya. Selanjutnya adalah radikalisme dan ekstremisme. Penyebaran ideologi radikal dan ekstremis yang sering difasilitasi oleh teknologi dan media sosial menjadi tantangan besar bagi pendidikan Islam juga. Dan yang selanjutnya adalah kesenjangan digital. Salah satu dampak negatif dari globalisasi adalah ketimpangan akses terhadap teknologi, informasi, dan komunikasi. Selanjutnya yakni identitas pendidikan Islam. Globalisasi membawa dampak yang signifikan terhadap identitas pendidikan Islam. Terdapat resiko bahwa pendidikan Islam dapat kehilangan jati dirinya jika terlalu banyak mengadopsi kurikulum atau metode yang berasal dari luar tanpa mempertimbangkan kesesuaian dengan nilai-nilai Islam. Dan yang terakhir adalah membangun generasi berakhlakul mulia. Degradasi moral merupakan tantangan besar dalam pendidikan Islam di era globalisasi. Selanjutnya adalah tentang pengaruh pendidikan Islam di era globalisasi. Globalisasi memiliki dampak yang signifikan terhadap pendidikan Islam serta pendidikan secara umum. Efek positif yang timbul dari globalisasi terhadap pendidikan Islam antara lain adalah kemudahan akses informasi, pelatihan bagi tenaga pendidik yang memenuhi standar internasional, peningkatan daya asing dalam dunia pendidikan, serta munculnya inovasi dalam proses belajar dan mengajar.
Globalisasi juga berperan dalam menciptakan tenaga kerja yang terampil dan kompetitif, yang mampu menghadapi tantangan di dunia yang semakin berkembang ini. Nah, beberapa dampak positif globalisasi terhadap nasionalisme diantaranya adalah globalisasi politik. Melalui globalisasi politik terjadi peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Yang kedua adalah globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi memberikan akses lebih besar kepada negara untuk memperluas pasar internasional sehingga membuka peluang kerja baru bagi masyarakat. Dan yang terakhir adalah globalisasi sosial budaya. Dalam konteks sosial budaya, globalisasi memungkinkan masyarakat untuk mempelajari dan meniru etos kerja dan disiplin dari negara-negara yang maju. Namun ada juga dampak negatif yang mempengaruhi nasionalisme. Nah, yakni diantaranya adalah liberalisasi ekonomi. Globalisasi membuka pasar bebas yang mendorong masuknya produk luar negeri ke dalam negeri. Dan yang kedua adalah budaya barat. Globalisasi tidak hanya membawa dampak dalam bidang ekonomi, tetapi juga budaya. Gaya hidup yang cenderung meniru budaya barat seperti dalam hal fashion, gaya hidup konsumtif, dan hiburan semakin mempengaruhi masyarakat Indonesia. Dan yang ketiga adalah kesenjangan sosial. Persaingan bebas yang ditimbulkan oleh globalisasi dapat memperburuk kesenjangan sosial di dalam masyarakat. Negara-negara dengan sumber daya yang tinggi, dengan sumber daya yang lebih kuat, dengan ekonomi yang lebih maju, cenderung lebih unggul dalam kompetisi global. Sementara negara berkembang seperti Indonesia seringkali tertinggal. Dan selanjutnya adalah individualisme. Salah satu dampak negatif dari globalisasi adalah semakin berkembangnya sikap individualistik dalam masyarakat. Dalam dunia yang semakin terhubung melalui teknologi, individu lebih sering fokus pada kepentingan pribadi, mengabaikan tanggung jawab sosial dan hubungan dengan sesama. Memasuki pembahasan yang terakhir adalah peran madrasah dalam menghadapi tantangan globalisasi dan digitalisasi. Era digital menghadirkan tantangan besar bagi dunia pendidikan. Jenjang pendidikan, madrasah di era globalisasi menghadapi berbagai masalah signifikan. Dalam pelaksanaannya, pendidikan madrasah harus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan teknologi seperti televisi, ponsel, komputer, maupun sebagainya. Madrasah yang berbasis teknologi diharapkan dapat memberikan dampak positif, khususnya bagi peserta didik di daerah terpencil. Madrasah berperan sebagai institusi yang penting dalam membentuk generasi yang siap menghadapi tantangan dunia global, terutama dalam mencapai tujuan pendidikan Islam yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Madrasah merupakan lembaga pendidikan Islam yang penting di Indonesia selain pesantren. Perannya sangat vital dalam mencetak kader bangsa yang memiliki wawasan keislaman dan semangat nasionalisme yang tinggi. Salah satu kelebihan madrasah adalah integrasi antara ilmu umum dan ilmu agama. Madrasah juga merupakan bagian dari lembaga pendidikan nasional yang berperan besar dalam menghasilkan generasi penerus bangsa. Di Indonesia, madrasah mulai muncul pada awal abad ke-20 dengan latar belakang dua faktor utama, yakni semangat pembaharuan Islam yang datang dari Timur Tengah dan respon terhadap kebijakan pendidikan pemerintah Hindia Belanda yang mendirikan sekolah-sekolah. Namun, di sisi lain perkembangan di era globalisasi ini menimbulkan kekhawatiran bagi bangsa Indonesia, terutama dengan pesatnya pertumbuhan budaya yang bersifat heterogen dari Sabang hingga Merauke. Oleh karena itu, negara-negara muslim dan pemerintah muslim harus memastikan bahwa globalisasi tidak menyebabkan marginalisasi negara mereka seperti yang terjadi pada revolusi industri. Jika negara-negara tersebut tertinggal dalam mengimbangi kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, mereka akan terpinggirkan dan berada di bawah dominasi negara lain. Baik, mungkin
cukup sekian. Sebelum saya tutup, akan memberikan kesimpulan bahwa era globalisasi memberikan dampak signifikan terhadap pendidikan Islam. Pertama, yakni kemajuan teknologi memudahkan akses terhadap berbagai informasi, meskipun kadang hal ini membawa dampak negatif. Dalam konteks globalisasi, sistem nilai dan filosofi pendidikan memiliki peran sentral dalam pendidikan nasional. Yang kedua adalah globalisasi mengharuskan adanya angkatan kerja yang terampil dan berpendidikan tinggi. Yakni yang terakhir adalah kerjasama internasional di bidang pendidikan menjadi hal yang sangat penting sebagai bagian dari dampak globalisasi. Mungkin cukup sekian. Apabila ada perkataan yang salah, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.